Si tongenna ia tu yang butuh seke tania bawa to kasia-sia. Orang pakir tania. Sebenarnya lebih butuh sogi tongen adanna puangnya. Itu orang tokonya tidak besar, tetapi dia punya rumah bagus, punya mobil, dua-dua suami istri sudah naik haji. Kalau tidak salah suaminya ini naik haji. Para alim, para orang tuaku, para tokoh yang hadir bersama kita malam ini, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, jamaah isya yang saya muliakan. Kembali dapat kehormatan berada di depan orang-orang tokoh sekalian, khususnya untuk tausiah seperti yang disampaikan Bapak Protokol. Itu hafalannya anak pesantren. Ditambah lagi dengan satu hadis lainnya, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah apa maka. Maka dari Nabi ini gini tahu masuk boleh bolana. Yaltamisu fihi ilman untuk sampai pak disengeng lokai mak guru lokai majelis taklim. Apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah menggampangkan bagi dia karena mencari ilmunya itu ilal jannati menuju surga. Hadis sahih itu. Mau kiki masuk surga? Ragu-ragu orang. Mau kiki masuk surga? Salah satu caranya adalah hadir di majelis taklim. Kenapa kira-kira sampai dimudahkan begitu? Nasabah, saya mengutip, ini sudah berapa pengajian pindah-pindah materinya itu terus. Karena menurut Sayyidina Umar, saya bacakan itu anak-anak di pesantren, jadi saya ingat. Maka dari Sayyidina Umar ini siapa? Khalifah kedua, murid langsungnya Rasulullah. Tidak mungkin bikin kesimpulan sembarangan. Pasti kesimpulannya berdasarkan agan ang kalinga pole kuna bitta batena ma guru kuna bitta sal. Agan sa Sayyidina Umar, innar rajula la yakhruju min baitihi wa alayhi min adh-dhunubi mislu jibal tihama summa sami'a al-alima wa khafa wastarja'a insarafa ila manzilihi wa laysa alayhi min adh-dhunubi syai'. Begitu dia bilang. Sampai saya hafal dari saking saya seringnya saya sampaikan ini ke anak-anak dan masyarakat. Maka dari Sayyidina Umar nareko engkasi ditau masuk boleh bulana wa alaihi minadz dzunubi mislu jibal tihama, dan dia punya dosa sebanyak gunung-gunung Tihama di Saudi Arabia. Yang pergi haji pernah umrah dibawa ke Masjid Terapung di Jeddah, itu Laut Merah itu di pesisirnya itu panjang, ada gunung-gunung besar-besar, ia namanya sebut Tihama. Maka dari Sayyidina Umar nareko kata mesuk pulau bolana, mikala ada dosana seperti gunung-gunung Tihama. Summa sami al-alima, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan ya guru, ulama-ulama kita, ya majelis taklim lah namanya. Wa khafa wastarja, kemudian minta kepada Allah Taala, kemudian dia tobat. Nampu ngak puang, pelik dosa-dosaku puang. Insarafa ila manzilihi wa laisa alaihi minadz dzunubi syai'. Maka dari Sayyidina Umar, rewa ni tumatu pole bola alla pole masjid ko bolana, pole majelis taklim, rewa ko bolana wa laisa alaihi minadz dzunubi syai'. Wa laisa alaihi minadz dzunubi syai'. Dia nagaga dosa na ya romana munna dia bilang. Inilah kenapa orang yang majelis taklim itu digampangkan kata Rasulullah masuk surga karena dosa-dosanya dihapus oleh majelis taklim. Ya kau bicara Pak disengengi si agami, dia nak kena sejam. Nanti itu jam 7:12 masuk isya. Dia nak kena sejam, setengah jam lebih saja. Tapi ajak tak capai,
Karena tadi Pak protokol lebih dari 1000 rakaat. Kita kayaknya perasaan tidak pernah salat 1000 rakaat. Aja nasi bu matarawih 2 rakaat namanya gacau. Bapak Ibu sekalian, maka dia Nabi SAW bunyal Islamu ala khamsin. Itu agama selengi dibangun di atas 5 pondasinya. 5 tualirina agama selengi. 5. Inilah yang disebut dengan rukun Islam berdasar hadis ini. Narekoya aliri guys di atau 2 dikhawatirkan marutu. Misalnya ini langsung dipugar, ini 2 ke kiri, dikhawatirkan ini dari atas roboh. Makutoni agamai ya koye 5 ye lagai taci di hancurlah agamanya ini orang. 1 dari yang 5 ini makanya Nabi ta syahadatu alla ilaha illallah, mah syahadat yang pertama ini pokok. Wa iqamis salati, sempajak. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, puasa dan naik haji bagi yang sanggup. Jadi ya rosak ke urutan ketiga dalam Islam. Kebanyakan, bukan kebanyakan, ada sebahagian kecil masyarakat, itu pun kapang, tidak boleh berpasti-pasti karena kita tidak pernah survei. Bisa saja angka tahu, maka ya pas seke kaya, agak nengerang seke pitara. Nasa ya seke pitara mi bawang, padahal ada zakat mal. Inilah yang kita mau bahas dalam ini. Bagus kalau di belakang ada dialognya. Ya. Aga euro seke secara bahasa betuanna euro zakat. Nomor di zakat itu bermakna mapacing. Jadi kalau tu masake mau pacingi waramparana. Bersih hartanya, Bapak Ibu. Di sini saya mengambil di buku arti zakat secara bahasa, suci, bersih. Jadi kalau masake na pasui sekena, seke waramparana, maka itu hartanya bersih, mapacitoni ataupun warampara. Jadi bersih harta, bersih orang yang berzakat, sat si dipi, mapacitoni atina atau kasia-sia, karena pasti tidak cemburu. Pasti tidak dengki, sebab mage engkau tawanan nalek ya leng. Jadi 3 ini bersih. Hartanya yang berzakat, orang parana, dan hatinya pakir. Suci. Yang berikutnya yang ketiga tumbuh an-numu. Jadi orang yang berzakat itu menurut dari segi bahasa bersiap bahwa itu usahanya akan tumbuh, akan berkembang. Tumbuh berkembang usahanya. Az-ziyadah bertambah, subur, berkah, baik, terpuji. Ini secara bahasa. Jadi dari segi bahasa saja irisem makada iya rotana reko makasi sekena pasti bersih dan akan berkembang nasabak nafak barakah iku Allah Ta'ala. Si di Pandrita di DDI Mangkoso, almarhum Andri Guru Tawahab Zakaria. Saya dengar langsung beliau masih hidup dulu karena saya nyantri di sana tahun 92. Aga nasi Guru Tawahab. Si tongenna ia tu yang butuh seke tania bawat to kasih orang pakir tania. Sebenarnya lebih butuh lebih butuh tosogi kepada seke narik keniseng. Maka karena tidak ada orang kaya yang tidak mau bersih hartanya dan tidak ada orang kaya yang tidak mau berkembang usahanya. Adakah? Tambah kaya orang biasanya itu tambah mau dikembangkan hartanya. Kalau saya tidak mengerti karena saya tidak kaya. Ini orang-orang di depan saya ini orang-orang kaya. Adakah memang begitu memang Kak Bapak? Pasti. Yusuf kalah lagi na tambah terus usahanya. Setiap mobil lewat kalah. Tol masih punya dia. Apa lagi? Banyak sekali usahanya.
Karena memang orang kaya itu mau berkembang usahanya, dan ini ada di zakat. Az-zakat bermakna an-numu. Jadi orang yang rajin mengeluarkan zakat itu, Allah yang akan mengembangkan itu usahanya. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang tertentu, diberikan kepada orang tertentu dengan cara tertentu. Jadi itu zakat ada hitung-hitung pasnya. Adapun komas sumbangi, misalnya komas sigi kepada anak yatim, ternyata seke ya roh, itu infak sedekah. Karena zakat ada hitung-hitungannya. Engkau pandrita ini yang saya baca bukunya, maka dari iya roh seke ko kurangi bek katelupulu lay pakoli kepungan Allah Ta'ala dengan segala bentuknya. Bek katelupulu lay rampe seke ko kurangi yang 30 juz itu. Dari 30 dijelaskan ini beka 20 pitu lay pasi gandengi lay pasi bawai si bawa sempajang. Hanya 3 kali yang berdiri sendiri. Zakat 30 kali disebut, 27 digandengkan, disandingkan dengan sholat. Nah, maka depan ditata agak betuan ya. Agak betuan lepas si bawai seke si bawa sempajang. Maka dia gerek pandita maka betuan iya ro sempajangnya. Nah mulai pakesingi narekodek tak pakesingi seke tak, maka salat juga bermasalah. Bahkan ada yang mengatakan seperti Syekh Sukran Ma'mun, salat tidak diterima. Tetapi kita lebih memilih istilah salat bermasalah ketika seke bermasalah. Kenapa orang Rapang banyak kaya? Karena bagus zakatnya. Kapang. Makanya kapang karena saya tidak pernah survei. Nah itu harus berdasar data, orang berpasti-pasti. Jadi makanya kapang. Tapi menurut prediksi saya, orang Rapang ini bagus zakatnya. Kenapa? Engkau sapari lo macam nih. Dia melo capu dan anak. Zakat di sapari, pengumpul zakat impak sapari, tidak mau habis dananya. Walaupun ada memang dari Pemda dulu, entah sekarang sudah beda rumah, bahkan pernah diundi naik haji, tidak mau habis. Kenapa? Memang masyarakat kita ini di Sidrap sangat manini untuk zakatnya. Jadi pembahasan malam ini hanya menguatkan saja Bapak Ibu. Saya tidak bawa materi ini, tidak ada dalam hatiku, maka bahas sih supaya sadar zakat orang sadar. Nah di sini orang sadar zakat, cuma kita menguatkan saja. Dalil wajibnya zakat, migala ada. Cuma yang saya ambil di sini ada napung Allah Ta'ala di Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Maka dia pun Allah Ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihi. Alai Muhammad, khud alai Muhammad sadaqatan seke na tahu tutahhiruhum, khud min amwalihim, boleh diwaramparan atau sugi min amwalihim sadaqatan sekena tutahhiruhum, untuk pacingi rotawe, untuk pacingi umatmu. Jadi salah satu cara bersih-bersih adalah berzakat. Wa tuzakkihim biha, dan untuk menyucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan berdoakanlah mereka. Itu menurut ayat. Maka ahli tafsir adana pun Allah Ta'ala makada alai harus punya kekuatan. Nasabani kan melok malai, misalnya engkau tu sogi dek nasaka kemudian melok ki malai, bawa itu magai dia mau ajak sakamu, maka dia pun Allah Ta'ala ni aja ikut. Betul? Siapa kamu mau ambil? Maka ketika Nabi Muhammad tidak ada, maka di sini menurut ulama adalah pemerintah. Maka sebenarnya seandainya kita berhukum Islam, maka pemerintah itu bisa mengambil zakatnya orang yang tidak bayar zakat dari orang kaya. Karena ini perintah ya. Makanya kalau kami di Endrekang itu sudah melaksanakan ini karena kami perda. Tapi maka tujik biasa Pak. Ketika pemerintah Pemda ketuk palu bahwa pegawai negeri potong 2,5%. Wah, kejik rejim. Itu amil zakat yang pergi mengambil zakatnya. Ini PNS, ada sebahagian kantor mengatakan ini pencuri berkedok agama, dia bilang. Tapi kami, saya bilang kami karena MUI juga dipanggil untuk
membicarakan ini di rapat di Dewan. Saya dipanggil 2 kali, dan akhirnya sekarang sudah tenang. Mereka sudah merasakan bagaimana enaknya orang berzakat. Bapak Ibu sekalian, kita bahas lagi aga ancamanna, aga pacallanna pungala ta'ala nareko engka tahu sudah menurut hitungan wajib ni masaka, kemudian dek nasaka. Banyak dalam Al-Quran, diantaranya ini At-Taubah ayat 34-35. Bisa dicatat ayat At-Taubah ayat 34-35. Nanti kita pulang ke rumah buka buku terjemahan tak. Agana sepung Allah Ta'ala kue. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menimbun-nimbun emas perak. Emas perak ini adalah orang parang, wakil dari harta. Wala yunfikuna fi sabilillah, kemudian dia tidak nafkahkan di jalan Allah. Yang wajib ini adalah zakat. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Podangi mama, podangi. Bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Cukup begitu? Deh. Nah, sambung pun Allah Ta'ala. Ancaman pacalangaga ini tidak usah menghayal karena ada sesudahnya. Maka dia pun Allah Ta'ala di ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari kiamat. Yuhma 'alaiha, iya orang parangi. Yuhma 'alaiha, lay pallai ipanca jaga, mungkin setrika ya. Nah sabab maka dia orang paranal pelai patukwa bihaji babuhum, kemudian disetrikalah ini linro. Jadi orang parana lay pancaji setrikai, kemudian agan nana pelai nomor di nagoso linro wajibahuhum, kemudian benrenek lambung sini sisila, kemudian wazuhuruhum, kemudian punggung. Jadi 3, 1, 2, 3 punggung. Laipodang kepada Ta'ala, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini barang-barang yang kamu nikmati sendiri. Fadzuqul azaba, rasakan bima kuntum taknizun, dari apa yang kamu tahan-tahan, tidak kamu keluarkan seke. Ini namanya ulama ya, pandrita. Nah pikiri kira makin telu ye lay gosok, lay setrika. Kenapa misalnya bukan muka semua atau bitina, yari gajena, yari kalimanna, magina telu ye. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair namanya. Al-Kabair ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, mengumpulkan dosa-dosa besar, dikumpul oleh Imam Az-Zahabi. Satu dari dosa besar yang disebut adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa 3 ini? Nasaba iya rogo reto sekke narekongka tahu peminta-minta toma perri laum-laum alat 5 namanya. Itu yang berubah di badannya ini, langsung ini berkerut dahinya. Mako karo ibu, aku jadi begitu di ini karena kasih ini dahinya ini berkerut, maka ini yang berkerut ini setrika supaya lurus. Atau bayat 34-35. Biasanya dia nelengero jokai angkasi. Misalnya kita berhenti di lampu bandara, mau belok ke bandara itu ada tanjakan. Mega engkani mengaji kasih, engkani mak gitar, engkani tepuk-tepuk tangan menyanyi. Pak rezekinya Pak. Begini. Kemudian singgah di mana lagi? Engkasi. Biasanya ini pura-pura melihat ke sana, dia naitai. Maka ini disetrik. Narekong kasipai mengyaratawi rewai, maka pura-pura dia balik kanan, tidak melihat punggungnya, lekek nalai pitang, maka yaru punggungnya disetrika. Ini menurut Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Cukuplah saja ini satu. Saya catat di sini bahaya aja nah yaru lagi mitauqiyah. Satu mau saja. Sekarang kita mau bicara teknis. Apakah
kita termasuk orang yang wajib zakat? Mari kita lihat. Zakat mal itu banyak macamnya. Satu adalah zakat pertanian. Nah, banyak yang masuk di sini. Ya kok mitaki pantaslah di Pangkajenek dulu ada orang memikul padi karena memang sidrap lumbung di Sulawesi Selatan. Sejauh mata memandang, sampai tidak kelihatan di sana ujungnya adalah asen atau sekarang mulai panen. Kalau saya mau pergi ke Tanduk Tedong, biasanya lancar lewat Akakai. Sekarang kurang lancar. Kenapa? Banyak karung di pinggir jalan. Gara-gara itu misalnya mau bahas zakat ini. Yeah. Petani apabila naik hasil panennya, pura nilai pasuk sinin na biaya biaya dompeng, biaya pupuk, biaya air, pokoknya pura mana nih netto asalnya hasil bersih. Kemudian yang ia romonroe jumlahnya di sini menurut kitab fikih, menurut hadis 5 wasak. 5 wasak itu jika dikonversi ke kilo sama dengan 653 kilogram gabah. Begini nih kalau bukan petani nih. Nah lihat dulu catatan. Dek niseng. 653 kilo gabah. 6 karung di. Gena kasih ratu ya rosi karung. Lebih di. Ya, taruhlah 6 karung atau 5 karung lebih. Maka harus dikeluarkan 5%. 5% bisa kita keluarkan gabahnya atau kita keluarkan harganya. Kapan? Wa atu haqqahu yauma hasadihi, maka dia Allah Ta'ala pasui sekena tungke panen, tungke mengalah. Saya panen, keluar lagi sekali. Keluar panen. Berarti di sini orang sidrap ini 2 kali bayar zakat karena 2 kali panen, bahkan ada 3 kapal. Bisa sampai 3, luar biasa ini. Orang di sidrap, masya Allah, bisa di setel airnya. Mau banyak, mau kasih kering bisa, masya Allah. Sementara orang open reka kasih, lalu bawa miwaina, dilihat-lihat saja lewat airnya. Tapi ada tosi menangnya karena mereka menang di kebun. Kalau dikonversi ke menjadi beras, maka kilonya itu 524. Dikeluarkan 5% untuk pengairan. Kita pengairan di sini maka 5%. Kalau tak ada hujan 10%. Iya ronailau pun Allah Ta'ala tapasu ilima maka ini padimu bersih. Maka dari pun Allah Ta'ala tapasu ni 5%. Ya kau gendak ni 653 kilo gabah, maka insya Allah bersih hasilnya. Ada bapak-bapak di Selok Kerajaan, tapi sudah wafat kasihan. Dia bilang sama saya, iya tustas nasa. Dek naubila maka danisab kaya cukup, sudah cukupkah ukurannya atau tidak? Pokoknya kalau sudah kak panen langsung keluarkan 5%. Berarti ada rotoman ini orang yang hati-hati. Inilah zakatnya pertanian. Jadi kalau tidak dikeluarkan itu 5%, akan bercampur dengan seluruh hartata, sama dengan minyak tanah miti okowes kosusuta, keteta, ke kopita. Namun satu titik akan merusak secantik kopi. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia, nila setetes nila akan merusak susu sebelanga. Makutonia. Gara-gara yang 5% ini kita tahan, maka ini nanti itu yang di surah At-Taubah ayat 34-35 tadi akan dipanaskan menjadi setrika. Ditauki sedih. Jadi kalau ada dilihat keluarga, tetangga tidak pernah hitung itu gabahnya, tidak pernah keluarkan zakatnya, datang laki bak berkunjung karena dia juga misalnya tidak dengar ceramah juga, ya kita yang datangi, belok dulu, jangan langsung belok bagaimana lah cerita supaya nanti itu pembahasan sampai ke sana aja tuh. Assalamualaikum. Dan karena sekei ini makanya Ustaz Sunnaun nih. Oh,
Nambil kaki itu parang. Jangan belok-belok dulu, minum-minum kopi dulu, nanti kena. Maka kita kalau dia bayar zakat, kita dapat pahalanya. Panen bayar zakat, kita lagi juga dapat pahala yang sama, kata Rasulullah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Niki tunjukkan tahu ku decenge narek kuna jama ya ku tahu, maka dia akan mendapat pahala sama setiap orang itu kerja. Nah, kan luar biasa misalnya. Selanjutnya, pedagang campuran, namanya urudut tijarah, perdagangan. Dagang apapun, dagang jagung, dagang di pasar ini, pakaian, pokoknya dagang apapun, nisabnya 85 gram emas. Kapan bayar? Sekali setahun kalau pedagang, sekali setahun. Beda kalau petani, setiap kali panen. Kalau ini orang-orang tua aku duluan tahu ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tahu orang tua aku, kita duluan tahu dari saya. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita pedagang, setiap bulan maunya kita punya catatan. Catatannya apa? Keuntungan bersihku bulan Agustus 2 juta. Keuntungan bersihku September 3 juta. Keuntungan terus 1 tahun. Kapan kita bayarkan seketak tergantung ide. Biasanya kalau orang saya lihat di Sulsel ini ramalan. Napa su sekena. Maka Ramadan kita mulai menghitung. Berapa keuntungan di Ramadan? Oh, Pak mega pengelili nasabah kena lebaran barang. Hitung bersih. Bukan kotor dihitung, bersih. Betul nah, dipasuk mana jolok biaya-biaya operasional. Siaga mondo. Itulah yang kita catat di buku tak. 5 juta keuntungan bersih Ramadan karena ada hari raya Idul Fitri, nanti orang pakai baju baru semua. Barakna. Nanti bulan depan hitung lagi, kasih masuk. Pasti tambah. Masuk Ramadan lagi, total siaga keuntungan. Keuntungannya seharga emas 85 gram, maka kita sudah wajib keluarkan 2,5%. Kenapa lah ini Bapak Ibu kalau di sini dihafal. Cuma yang saya garis bawahi, ajak lalu tak lupa kita catat. Nah sebab kalau kita tidak catat berapa keuntungan bulan lalu dari Indonesia, ya lupai. Di Pangkajene ada teman. Dia ceritanya ke saya begini. Kalau sama Kak naik mobil, dia bilang, iya tuh Ustaz Nasir, aku bola aku, engkau celengan sekeku. Jadi ada kotak amal, kayak kotak amal di masjid. Di rumahnya itu ada dia kotak zakat. Dia pedagang campuran di pasar Pangkajene, pedagang pakaian jadi. Bukan campuran, pakaian jadi. Jadi setiap dari hari pasar, dia hitung keuntungannya. Dapat tamai, 2,5% dikasih masuk. Siaga ya 2,5%, maka palak dalam 1 juta 25.000. Kalau 2 juta berarti 50.000. Dia itu namanya dia. Itu namanya untung 2 juta. Lepas sui 50 sebu dari 2 juta. Cek keminai lau pun Allah Ta'ala. Sungguh ini sedikit. 50.000 dari 2 juta. Berarti kalau 4 juta untuk tak berarti 100.000 saja. 100.000 dari 4 juta insya Allah mega mau pemonroh. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan remeh itu 100, tidak. Tapi saya mengatakan si ratu sebucek dekeng narikoi pasadepe duit 4 juta. Hanya 100 yang diminta oleh Allah dari 4 juta. Pertama sih kecelengnya. Pertama sih. Barakana aga tongeng adanna puangnya. Itu orang tokonya tidak besar. Tetapi dia punya rumah bagus, punya mobil, dua suami istri sudah naik haji. Kalau tidak salah suaminya ini naik haji plus. Menurut dia, kayaknya orang heran lihat saya Pak Ustaz. Ya karena saya dimintai pendapat, maka iya itu barakah nasake tak karena kita sangat menini sampai ada kotak zakat dalam rumah. Jadi dia itu menghilangkan kepusingan menjumlah Bapak Ibu. Kalau engkau kotak amal, kotak zakat, berapa dari pasar untung tak? Untung pacit tak neto, beruntung bersih tak? Sudah keluarkan dana, ini monroy. 3 juta hari ini. Berarti berapa kalau 3 juta? 75.000. Kasih masuk. Jadi kita sudah tidak pusing lagi.
Itu caranya. Nah, itu telak de wasilik nayro. Sekarang kalau yang perda-perda seperti baru, mereka ada zakat profesi. Zakat profesi itu ini berselisih ulama di sini. Kalau kita lihat di YouTube, banyak penentangnya. Dega masa Nabi itu zakat profesi. Zakat profesi itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada masa Nabi, seperti pegawai, tidak digaji masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang melalui hasil ijtihad ulama ada zakat profesi. Dalilnya dari dalil umum ini ayatnya. Ada sebahagian yang menuduh bahwa zakat profesi itu tidak ada dalilnya. Nah, tapi menurut mereka, tapi bagi orang yang mengatakan zakat profesi ada, itu Al-Baqarah ayat 267. Akan sepuluh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah dari apa yang kamu usahakan. Di sini usaha. Usaha itu adalah profesi. Al-Baqarah 267. Ada ayatnya. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan akal. Coba Bapak Ibu. Iya ro petani kasih. Maka ada kasih iya. Kenapa? 3 bulan ditunggu baru panen. Kalau pegawai? Tiap bulan. Masa yang 3 bulan baru panen, iya ro lagi hanya 5-6 kintal. Dikeluarkan zakatnya 5% setiap panen. Ini zakat profesi hanya sekali setahun. Pertimbangan akal. Sungguh tidak masuk akal orang yang lebih besar gajinya ada di ruangan ber-AC, berpakaian bersih, glowing. Ya kasih petaninya dia agak glowing kasih. Semuanya se-glowing Bapak Ibu. Macakak tapanah. Mengkilat. Itu orang yang proporsinya bagus. Kubacakan Ki. Orang yang besar penghasilannya di Indonesia, ini YouTuber, kita bicara YouTuber dulu. Lei sampai jolo, siaga pendapatan atau dia di Corbuzier, kabe ya robot aja tercapa maka dedek gaga luaknya itu berapa penghasilnya dari YouTube-nya per bulan. Tuh teknologi lagi saya cek dek tak dengi. Ini gajinya ini. Siaga gajinya itu dari Corbuzier setiap bulannya 7,79 miliar satu bulan. Jadi setiap bulan masuk di rekeningnya 7 miliar lebih. Namo matinro, namo melo. Masa yang ini tidak mau dikeluarkan zakatnya? Maka kata ulama yang mengatakan zakat profesi, bayar zakatnya profesinya, karena orang petani lagi yang nunggu 3 bulan berpanas-panas berhujan-hujan dibayar zakatnya. Masa ini tidak dibayar zakatnya karena tidak ada dalilnya berana, atau karena tidak ada pada masa Nabi. Raffi Ahmad, misalnya penghasilannya Raffi Ahmad dalam setiap bulannya hanya dari YouTube-nya saja dia menghasilkan 5 miliar 44 per bulan. Biar tidur terus 1 bulan 5 miliar lebih masuk di rekening. Awalnya kita bilang itu Atta Halilintar yang nomor 1, ternyata tidak. Dia urutan ke-6, dia hanya 2 miliar tiap bulan. Melo niaga rodui makai kah? Ini harus dikeluarkan zakatnya ini. Inilah kata ulama yang membolehkan atau menggagas zakat profesi, sedangkan lagi kesian petani hanya 6 juta, 7 juta didapat. Lai pasuk sekena 50% tungkuk mengalah. Masa ini yang profesinya besar, gajinya tidak keluar, maka tidak masuk akal. Bagi yang mengatakan zakat profesi itu masuk dalam syar'i. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Karena tidak ada, Ketua Basnas Pusat Profesor Dr. Kiai Nur Ahmad mengatakan apa? Coba nalai pak depunga mana sekena tosogi eko Indonesia. Pak depunga pole Sidra, pak depunga pole Nreka, pak depunga pole Makassar. Maka zakat yang terkumpul semuanya itu sebesar 327 triliun. Angka yang bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
327 triliun dari semua orang kaya di Indonesia ini 327 triliun seharusnya. Tetapi faktanya menurut hitung-hitungannya ini Ketua Basnas Pusat, dari seluruh Indonesia yang terkumpul hanya 17 triliun. Dari 327 hanya 17 triliun. Kemana yang lainnya itu? Magina kena 327. Magina hanya 17. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ia rotowe masuk ke tidak lewat amil sehingga tidak kena hitung. Dan inilah yang banyak. Tabe, ibu-ibu di sini kalau bayar zakat dibawa ke amil atau dikasih langsung fakir miskin? Nah, itu jawabannya. Sehingga ini tidak sampai 327 karena orang Indonesia bawa ke fakir miskin langsung sekena. Biasanya itu ramalang. Saya tahu persis karena keluarga-keluarga juga, keluarga-keluarga mertua juga begitu, yang mau sedekah biasanya ramalang. Nah, yang lain kayaknya begitu. Agana seguru tak kialiapi bagi orang yang bayar zakat langsung. Di sini guru Taliapi mengatakan, mapamula Nabi sallallahu alaihi wasallam letu Sayyidina Umar, Utsman, Ali, ya orang bayar zakat itu semua lewat amil. Yang kita salah paham Bapak Ibu, maka kalau kami di Enrekang itu kita sudah bersepakat antara kami Pemda, jangan diarahkan masyarakat untuk bayar langsung sendiri. Bawa ke amil. Kenapa? Maka dia Enre guru tak kialiapi kue Nabita, tua mopi Nabita. Wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua orang bayar zakat itu tidak langsung ke fakir miskin, tapi dibawa ke amil. Di kabupaten ada Basnas, di kecamatan ada UPZ, ada Sapari juga, unit pengumpul zakat. Engkau tuh tiap-tiap kepenyautan tadi Basnas asena UPZ, unit pengumpul zakat. Aku udah TV, ataukah kalau di Sidrap yang keliling itu adalah Sapari, Kilmadumar Sapari juga mengumpulkan zakat. Apakah orang yang bayar langsung sah? Maka dia guru tak kialapi sah, tetapi makurangnya palana. Pada nareko sempaja sendiri di rumah bayar langsung, dan orang yang bayar lewat Basnas itu sama dengan salat berjamaah. Menurut guru tak kialapi, pakar fikih nasional kelahiran Sulawesi Donggala. Jadi bagaimana Bapak Ibu, masih mau bayar langsung? Ragu-ragu mopi. Apalagi seandainya iya maka dah guru tak gali api ini. Jadi apa pertimbangannya begini? Nareko iya rasa ke tatatiwi langsung ke fakir miskin, angka matu kasih dega gatawana. Sebab apa? Iya roto sogi pasti keluarganya yang tidak mampu nengerang. Nah sekarang peko nih kasih dek gagai keluargana sogi. Agana? Agana tajam. Maka kalau dibawa ke amil, Basnas atau UPZ, mereka itu punya data. Oh di sana di Pancarijang ada. Oh di sana dekatnya pasar. Oh di sana. Jadi mereka itu tahu sehingga mereka bagi secara merata. Iya tujuannya kalau lewat amil. Ya kalau langsung semua orang mungkin ada di sini dapat, engkau tahu saya denapa saya, dek gagisi setawana karena tidak tahu orang berana. Inilah yang dikhawatirkan sehingga agama menganjurkan mapamula Nabi talassu Sayyidina Umar, Utsman, Ali semua lewat amin. Biasanya kritikannya masyarakat apa? Ustaz, Pak Uta langsung je, iya ro kasih hasil saya de bolaku. Desi gaga to mantara ke gaga. Nah, tugas kita melaporkan ke Basnas. Pak Basnas, ada tetanggaku ini tidak ada pernah sekali dapat apa-apa. Kita yang lapor ke Basnas, nanti Basnas akan datang. Mungkin lebih banyak dari Basnas daripada kita. Kalau di Enrekang itu sudah dibedah rumahnya orang-orang miskin. Sudah lebih 300 rumah kalau di Enrekang dibedah oleh amil zakat. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kurang 10 menit. Ya. Iya. Oke, kita ulangi. Usaha apapun kita, hitung keuntungan tak.
Kalau 1 tahun di bulan apa? Terserah ide maka dia pikir. Tapi katanya bulan Kamaria, bulan Hijriah. Sana Ramalang. Maka mula ki Ramalang, mak bilang. Jadi nanti sampai di Sa'ban total nih berapa keuntungan tak? Pada pungung ini. Tapi ini sudah bersih, sudah dikeluarkan semua biaya-biaya. Mondoi barakna, siaga je harga ulawa maku kayak, dan aku ya beli ulawa, beneku. Berapa harga emas per gram? 900. 900 lebih. 900 lebih. Kalau 85 gram, itu yang harus kita ingat, 85 gram. Jadi ini nisab tidak tentu karena ikut ke harga emas. Jadi nanti kita di bulan itu kita hitung berapa harga emas di bulan Ramadan sebelumnya. Sa'ban. Di bulan Sa'ban berapa harga emas? Misalnya 900. 900 kali 85. Ah ya deh bisa nih. Siaga jumlahnya. Berapa? Ibu? Ya. 78, Pak. Jadi kita total keuntungan tak tiap bulan itu tadi catatan per bulan di total 78. Kalau sampai 78 keuntungan tak berarti kita harus keluarkan dari ini 2,5%. Kalau hanya 70 juta aja tetap asui karena kita tidak wajib. Tidak kena hukum ki karena dia nak satu nisab asna. Tidak sampai 85 gram. Melo kita kata alhamdulillah dia nak justru kita harus mengatakan ayo magi dek nak gena ye harusnya gena ye. Nah itu. Tapi kamu kata alhamdulillah puang dek nak gena. Dipertanyakan ini kenapa kita tidak mau keluarkan zakat. Jadi angka yang harus diingat 85 gram Pak. Yeah. Ada yang mengatakan begini, dihitung keuntungan plus lai pasti tambah modal. Misalnya siaga modalakna ini warang parata yang kita dagangkan ini lai pasti tambah, tapi hitungan awal adalah keuntungan. Kalau keuntungan tak mencapai 85 gram emas, lai pasti tambah matuk keuntungan si bawah modal. Nah, baru keluarkan 2,5%. Dek tuh namanya tuh 70 kali 25.000. Ajak dari bilang capu betul. Oke Pak? Oke mantap. Ibu-ibu ada? Karena belum ada. Emas, uang yang tinggal di bank, ajak telepon rubawami, yarona reko yaro duit tak seharga emas 85 gram monro si tahun, engkan hak napak keret tu harus lepas su. Misalnya uang tak 100 juta, monro ko bang yaro 100 juta sampai 1 tahun pasui 2,5%. Dari 100 juta 2,5% berapa? 2,5 juta kasih keluar. Coba naya liang anu berarti itu masih ki. 2,5% berarti 2.500.000 dari 100 juta. Oke, Bu. Emas yang kita simpan mencapai 85 gram, lai taruh ke lemarita atau kita simpan di bank 85 gram. Gene si tahun mondo pasui 2,5%. Jangan dihitung yang dipakai. Maka pakai kubotingnya, pakai cincin gelang. Ada tak bilang ya? Emas yang dipakai tidak dihitung. Maka dia alhamdulillah lai pakai mana mati euro. Pakai ini namanya caji penjual emas berkeliling. Pakai mana 100 gram? Jadi yang dihitung yang tidak dipakai. Kalau pertanyaannya ibu-ibu di pengajian mana kemarin? Bagaimana Ustaz? Biasa pakai, biasa kusimpan, biasa. Ya itu namanya emas dipakai. Masa mau dipakai terus? Yang disimpan untuk dipakai, misalnya kebot tinggi, berarti ini emas dipakai, jangan dihitung. Yang mana yang tidak dipakai? Emas batangan itu ya. Emas batangan tak kan tidak dipakai itu, disimpan. Maka itu yang kalau sampai 85 gram ipasu sekena. Pertanyaannya orang lagi banyak. Ustaz tiap tahun itu, tiap tahun syukur kalau emas tadi ada cipek. Justru kita harus bersyukur. Masih 85 gram pasu sih.
berjalan 1 tahun, alhamdulillah tidak ada mau dijual ini, berarti ekonomi kita bagus. Justru kita bilang alhamdulillah masuk sih ya. Maka ada 80 gram mopi masuk sih ya, lebar lu sih cek deh. Wah, berarti kita mengakal-akali Tuhan. Justru kita harus bersyukur karena masih 85 gram. Nah, tegurma ini. Jadi cukup sekian. Tidak ada pertanyaan. Jadi inilah zakat. Sebagai penutupnya Bapak Ibu, banyak dalil yang tidak sempat kita baca ini. Makanya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surah Saba 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nah, apalah ibu-ibu ya. Apapun yang kalian nafkahkan, infak, sedekah, zakat, fahuwa yukhlifuhu, maka dia Allah Ta'ala nanti dia yang ganti. Ni gaya Allah Ta'ala selalu sehat, barakat, dan seterusnya. Terima kasih dan mohon maaf para orang tuaku sekalian. Demikian yang dapat kita bahas malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.